warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa safallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis. Yang saya muliakan segenap para alimul ulama, para kiai, tokoh agama, para ustadz, para sesepuh, para guru-guru ngaji, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Junaidi, qori kita, sahabat saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Baihaqi, yang mudah-mudahan ustadz kita, guru kita, kiai kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua panitia penyelenggara beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara malam hari ini, mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Ki Haji Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran menterinya, yang saya muliakan Bapak Gubernur Banten, Bapak Bupati Tangerang, Bapak Camat, Bapak Lurah yang alhamdulillah semuanya diwakili oleh RT. Yang mudah-mudahan pemimpin kita dari atas sampai bawah dijadikan oleh Allah pemimpin yang amanah, yang sayang terhadap rakyatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, tujuan dan cita-cita kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia semua sama. Pengen jadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Cuman yang jadi masalahnya buat jadi manusia yang menggapai kebahagiaan dunia akhirat bukan perkara mudah. Perkara yang sangat susah. Ditambah ujian dan cobaannya ambalaya. Betul enggak? Cita-cita mah semuanya tinggi. Di dunia pengen bahagia, di akhirat pengen masuk surga. Cuman kalau ngukur badan nih, ini maaf nih, kalau ngukur badan buat dapat surga mah orang kayak kita kayaknya jauh. Bu, ini kalau ngukur awak buat dapat surga mah orang kayak kita kayaknya jauh. Kenapa? Karena kita lebih banyak maksiat daripada taat. Sholat kita paling lama 5 menit. Itu pun belum tentu khusyuk. Kadang-kadang badan mah lagi sholat berdiri di atas sajadah madhab ke kiblat, tapi hati sama otak gak ikut sholat. Ada yang lagi sholat mikirin utang, ada yang lagi sholat mikirin kodam. Betul nggak?
Tapi kalau lagi nonton TV husu itu. Sama utang lupa, sama kondangan lupa. Nih mulut-mulut nih diajak zikir kadang-kadang males. Diajak baca Quran ogah-ogahan. Tapi pelebah diajak ngerumpi sama ngomongin orang. Idih. Udah paling doyan. Apalagi mak-mak mah. Lah dia mah apa ya diomong. Enggak boleh yang dilihat di mata dia rada aneh. Berangkat kondangan ada yang kondangan lakinya jelek bininya cakep habis diomongin. Jangankan lagi kondangan di pengajian masih ngomongin orang. Mending orang lain yang diomongin. Ustazah dewek pakai diomongin. Ustazah biasanya nggak pakai rantai habis diomongin. Pono lihat ustazah rantainya gede. Dapat arisan kali ya. Yang diajak ngomong sama begonya lagi jawab ya. Iya, tapi kuningnya begitu. Itu makanya rantainya mas muda bukan mas tua. Jangan jauh-jauh ngambil contoh. Saya dari baru datang aja belum ceramah belum ngomong udah diomongin. Mending apa yang diomongin. Tas gua nih pakai diomongin. Kata dia mau gua nggak denger kali. Wah ini oke gareng tasnya. Isinya apa ya? Kepo. Iya kalau ngukur pantas kayaknya badan kayak kita nggak pantas. Tapi untungnya kita punya nabi, nabi kita punya janji. Dan janji nabi nggak bakal bohong, nggak kayak janji pejabat-pejabat Indonesia. Yang belum jadi janjinya tinggi kadang-kadang udah jadi lupa sama janjinya. Betul enggak? Mana janji Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku maka nanti akan bersamaku di surga. Amin ya robbal. Mudah-mudahan aja dengan hadir muludan ini diaku cinta kita sama Nabi. Makanya Bu, di mana ada muludan udah hadir ayah. Ya, dapat berkat alhamdulillah, enggak mah enggak jadi masalah. Yang penting mah niatnya ngaji. Kalau bisa mengaji sampai mati. Ya tuh iya jangan sampai bisa. Kalau niat ngaji sampai bisa, lu udah bisa nggak ngaji-ngaji. Niat ngaji mah kudunya sampai mati. Kalau baru meriang-meriang dikit mah datangnya ke majelis salim. Ini mah baru meriang ngaji prek. Ini ibu lagi di rumah sakit lagi diimpus. Atau berangkatnya ke pengajian. Izin sama dokter. Kemana Bu? Saya mau ngaji. Apa lagi sakit? Siapa tahu saya mati di sono. Mendingnya mati di majelis salim mah syahid matinya. Amin. Atau ya orang yang mati lagi ngaji matinya mati sahid. Makanya kalau lagi diimpus lagi sakit kuat parah berangkatnya ke majelis salim. Dan juga diomongin rada bagus kenapa itu dia mati lagi ngaji. Orang ngaji mah nggak bakal ketemu rugi. Betul? Orang ngaji mah nggak bakal ketemu untung apa Ustadz? Satu untung makanan ya. Jadilah snack mah ada kali. Iya ular. Snack. Minuman juga di rumah mah kita aku galon isi ulang di mari mending itu pakai gelas. Tapi bukan itu untung yang sebenarnya. Orang ngaji mah untung paha. Bu, malaikat tuh ada yang tugasnya tukang ngitungin hujan. Dia tahu berapa miliar tetes hujan dari langit Allah turunkan dia tahu. Tapi seluruh malaikat nggak ada yang bisa ngitung pahala orang ngaji. Semua malaikat nggak ada yang bisa ngitung pahala orang yang berangkat ke majelis taklim. Saking banyaknya. Luar biasa. Nih berangkatnya ya berangkat ke majelis taklim itu dilindungin sama malaikat rahmat. Satu langkah kita ke pengajian 10 pahala Allah kasih, 10 dosa Allah hapus, 10 derajat Allah angkat.
Tuh 1 langkah. Tadi kemari berapa langkah? Hoi. Tadi kemari berapa langkah? Ntar pulang hitungin. Lah Ustaz saya mah nggak jalan kaki, naik motor, bagaimana ngitung? Hitungin ban motor berapa kali muternya. Segitu baru jalannya doang, baru berangkatnya doang, bahkan niatnya aja, niat udah ditulis pahala. Nih ibu besok mau pengajian, niat nih, lah besok gue mau ngaji lah, tuh niat doang dapat pahala. Tapi besok nggak berangkat tetap pahala, mah dapat pahala niat, nggak bakal dihapus sama malaikat. Jangan punya tip Tapi jangan lu jadiin dalil, terjadiin dalil lagi niat dong ngaji-ngaji. Ya, segitu baru niatnya, belum jalannya. Nih, duduknya. Bu, hoi. Bu, orang yang duduk di majelis taklim sama juga sedang duduk di sayapnya malaikat Jibril. Ntar jadi saksi. Nih, jangan dikira ibu duduk biasa ya. Ntar di akhirat, telapakan pantat ibu jadi saksi. Pan di akhirat mah semua anggota tubuh bisa bicara. Mulut terkunci, semua anggota tubuh ngomong. Ntar kan kita bakal mati ditimbang. Ada mizan namanya timbangan. Kalau timbangannya ke kanan berarti amal bagusnya banyak, sorga. Kalau timbangannya ke kiri berarti amal jeleknya yang banyak, neraka. Nih ditimbang nih, misalnya nih Pominah. Ada Pominah nggak? Maaf Pok, saya pakai dulu sebentar ya namanya. Minah meninggal misalnya, Minah. Timbang Minah. Segitu ditimbang ke kiri. Waduh, Minah dosanya banyak. Diperiksain sama malaikat. Waduh, ini mah dosa melototin ke laki. Wah, udah banyak dah dosanya. Segitu mau dikenerakain Minah, datang nih telapakan pantat. Ustaz esod ngomong, mulut kan terkunci, yang ngomong dia. Kata telapakan pantat malaikat, Minah jangan dikenerakain. Emang kenapa? Gua belum naik. Lu siapa? Pantat. Pan jelek amat. Emang begitu pantat. Hitam. Padahal mah nggak pernah kejemur tapi hitam. Kayaknya kelamaan di empos itu. Ditutupin aja sih jadi nggak kena keangin-anginan. Hitam. Di mana duduknya? Di acara maulid. Di mana? Nggak kehitung. Saking banyaknya Minah duduk di pengajian di maulidan. Oh, kata malaikat, naik. Berhubung Pominahnya gendut, telapakan patah tuh gua naik. Atau berat timbangannya. Bulak ke kanan. Pominah ke sorga. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Pantat. Makanya Pak Bu, orang yang duduk di majlis taklimah jarang ada yang husu. Kenapa? Karena setannya kumpul semua di pantat. Nih ibu duduk dari jam berapa di mari? Bu, dari jam berapa? Dari jam 8. Ini udah jam 10, udah 2 jam duduk. Ini saya perhatiin kayaknya udah 4 kali ganti gaya. Pertama datang masila semua. Dapat setengah jam miring ke kiri, dapat setengah jam miring ke kanan. Tangkap dengkul 1, terakhir beronjor, hayu. Kelihatan sih mau gua duduk gak rupa-rupa. Lah iya, jadi dicolokin ya mas setan biar nggak betah. Panas saya bawaannya, betul nggak? Udah harapan kita itu, makanya di mana ada maulid hadir. Siapa tahu dengan hadirnya maulid Rasul merhatiin kita. Kata Rasul, waduh, seminah lagi. Di mana ada maulid seminah hadir, hebat seminah nih, masya Allah. Tuh, mudah-mudahan kita mah benar-benar diaku sama Nabi sebagai umatnya. Ya Robbal,
Cinta sama Nabi, cinta sama Nabi. Buktinya apa? Bu, hoi, kalau memang cinta itu nggak cukup ngomong di mulut, betul nggak? Nggak cukup kita ngaku sama ustad, saya mah cinta banget sama Nabi, nggak cukup. Sebab cinta itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi cinta itu butuh dengan pembuktiannya. Betul nggak? Buktikan kecintaan kita sama Nabi. Gimana cara membuktikannya? Satu, orang tuh kalau udah cinta selalu mengikuti perbuatan tingkah laku orang yang dia cinta. Orang kalau udah ngefans sama orang, apapun yang dilakuin sama artisnya, sama yang dia fansnya, pasti diikutin. Betul nggak? Cinta tuh begitu modelnya. Kita juga sama, kalau memang cinta sama Nabi, ikuti Nabi. Apa yang harus kita ikuti dari Nabi? Jawabannya cuma satu, akhlaknya yang mulia. Sebab kata Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul diutus ke alam dunia, satu tugasnya untuk menyempurnakan orang hebat bukan karena pangkat, orang mulia bukan karena harta, tapi orang hebat dan mulia karena akhlaknya yang luar biasa. Lihat baginda Rasul. Rasul bukan orang kaya, Pak, tapi akhlaknya mulia. Jangankan kawan, lawan pun mengakui akhlak baginda Rasul. Makanya kita sebagai umatnya perbaiki akhlak kita masing-masing. Akhlak yang mana yang harus kita perbaiki? Satu, akhlak sama Allah benerin. Gimana caranya berakhlak sama Allah? Jalankan perintahnya, tinggalkan larangan. Apa perintah Allah? Ibad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi lembek amat. Gue mau udah ngebeten biar enak ya. Jawab Allahnya kayak orang bengek. Ulang ya, nggak aci gue mah. Bu, masih hidup. Jawabnya yang kompak ya. Jawab Allahnya yang kompak ya. Sekali lagi ya. Ya. Biar kompak, patokannya saya punya tangan. Kalau tangan saya belum turun, belum beres, jawab Allahnya. Oke? Oke? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wede ngap-ngap loh. Nenek sampai ngap-ngapan. Oh. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya satu, buat ibadah. Sodak, baca Qur'an, puasa, anak soleh. Ini anak TK tua-tua amat. Bu, ini ibadah. Akhlak sama Allah rapihin. Sehebat apapun kita, kalau nggak mau ibadah, percuma. Di akhirat nggak bakal bahagia. Betul nggak? Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun pangkat jabatan kita, kalau nggak ibadah tetap nggak bakal bahagia di akhirat. Makanya hayu perbanyak ibadah. Ibadah mah banyak. Ada ibadah yang paling mahal, puluhan juta bahkan ratusan juta. Mana? Haji atau umroh. Ada ibadah yang paling murah, nggak harus pakai duit, nggak harus punya wudhu. Mana? Senyum. Tabasumul ibadah. Senyum itu ibadah. Makanya biar banyak pahala, banyakin senyum. Ibu berangkat ke pasar, ada tetangga senyum, ada pohon mangga senyum, ada tiang listrik senyum. Insya Allah pahala banyak, dapat sebulan edan. Coba dah.
Tapi dari sekian banyak ibadah, yang paling utama ibadah adalah sholat. Biar kata sodakonya rajin, puasa sunnahnya rajin, kalau sholatnya enggak, nol di hadapan Allah, enggak ada nilainya. Sebab nanti di akhirat yang pertama kali Allah hisab urusan ibadah adalah benerin sholatnya. Jangan sekali-kali ninggalin sholat yang 5 waktu. Orang yang rajin sholat, Allah jamin kehidupannya bahagia dunia akhirat. Ibu jangan jauh-jauh ambil contoh, lihat guru-guru kita, ustadz. Ada enggak ustadz mati kelaparan di mari? Ada enggak? Kalau ada mendingan berhenti jadi ustadz. Ustadz mah rezekinya berkah. Jarang ustadz minjem duit ke RT, jarang. Kalau RT minjem duit sama ustadz banyak. Betul enggak? No, guru-guru kita Ustadz Junaidi berkah. Jangan ustadz marilah saya enggak enak ngomongnya, saya ada contohnya. Alhamdulillah rezeki mah berkah, apalagi bulan begini mani. Widih lagi panen. Saya dari tanggal 1 mulut sampai malam ini belum ngaso-ngaso Ustadz. Makanya di rumah bini saya jarang masak. Tiap hari ngangetin berkat ya. Ini buat besok pagi makan nih, berkat dari mari besok gua angetin. Kalau ada, kalau nggak ada masa tungguin. Ada yang protes, wajar sih itu berkah juga penceramah, sekali ceramah juga lumayan. Ceramah juga lagi banyak pas bulan mulut, merejab bulan hafid mah sama kejepit. Apalagi kemarin 2 tahun Ustadz Junaidi ini covid, sial tuh covid lagi, sampai hampir 3 tahun sih covid. Ya betul nggak? Setelah saya teliti, yang ternyata yang bikin covid lama itu nenek-nenek. Nenek-nenek dikasih sumbangan nih, sumbangan covid sama RT. Kata RT, nenek ada sumbangan dari siapa? Si covid. Dia nggak doa. Mudah-mudahan si covid panjang umur, sehat badannya, dia tuh gue sial. Coba covid kemarin 2 tahun saya ngemblok kayak di rumah kayak topo basah. Ceramah enggak, kan enggak ada muludan covid mah. Muludan enggak ada, rajaban enggak ada. Sampai rukun Islamnya kurang 1. Jangan ada hajinya. Benar enggak? Coba. Tapi alhamdulillah rezeki mah. Covid 2 tahun enggak ada panggilan ceramah. Alhamdulillah Allah masih ngasih rezeki, yang mati banyak. Di pan covid mah lagi musim yang mati. Jadi sekali nyolatin cepet. 5 orang seminggu gope, belum atako, belum mimpin tahlil, sedang segitu juga. Yang penting konsekuensinya 1, ikuti dulu perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka Allah bakal jamin semua kehidupan kita. Dunia mah kecil buat Allah, akhirat Allah telah menyiapkan istana di surganya. Amin ya robbal. 1. Yang kedua, akhlak sama orang tua benerin. Sebab orang tua mah keramat. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah itu ada dalam ridhonya kedua orang tua. Biar kata sampean sholatnya rajin, ibadahnya rajin, kalau sering nyakitin hati orang tua nggak bakal berkah hidup. Betul nggak? Muliain orang tua, rajain orang tua. Ustadz, orang tua saya sudah nggak ada, gimana caranya berakhlak? Ziarahin kuburannya, doain. Kadang-kadang jarah yang jauh mah disusul. Ke Banten setahun 3 kali. Mulut ke Banten, Rejab ke Banten, sampai Lebaran masih ke Banten, Syawal masih ke Banten. Kuburan emak nggak datang-datangin, tolol. Bukannya saya ngelarang jarah, saya sendiri ketua jarah. Zikrul auliya'i tangjilur rahmah. Sering menyebut nama wali Allah, Allah akan berikan rahmat buat kita. Cuman sebelum berangkat jarah ke yang jauh, jarahin dulu pimpinan wali. Siapa? Emak bapak kita. Dengerin saya ngomong. Karomah orang tua lebih besar daripada 70 karomah makam wali. Awas, 70 karomah makam wali lebih besar karomah orang tua kita. Jarahin. Ada yang ngomong sama saya, ini Ustadz kan baru magang. Ustadz magang, ada bego, baru latihan doang jadi Ustadz. Kiai, orang tua saya lagi dulu jarang sholat Kiai. Ngapain saya jarahin, nggak ada karomahnya, nggak ada keberkahannya. Saya tarik kupingnya, saya bisikin, tolol.
Lu jangan sok soleh jadi orang. Lu nggak mungkin jadi ustadz walaupun magang kalau nggak ada baba lu. Betul nggak? Emang lu sun gokong dari batu, ha? Lu jangan sok pinter. Lu nggak mungkin jadi ustadz kalau nggak ada orang tua. Lu nggak bakal ada di dunia. Urusan orang tua lu nggak pernah sholat lagi hidupnya. Urusan orang tua kita sama Allah. Tapi urusan kita sama orang tua, doain. Siapa tahu dengan doanya kita yang tadinya disiksa kubur, Allah pindahkan orang tua ke nikmat kubur dengan doa kita. Jangan sok pinter, betul nggak? Lah iya. Ayo jarahin orang tua. Kan kalau jarah ke Banten mah nggak cukup duit gope. Apalagi emak-emak yang jarah Ustaz. Dia mah kadang-kadang jarah belum, kolang-kaling udah 2 kilo. Emping 3 kilo. Sao 5 kilo. Dia mah nggak mikirin jarahnya diterima apa enggak sama Sultan. Dia mah yang penting saonya aman. Di mobil sao di pepangku takut keinjak-injak kali. Betul. Giliran jarak ke makam orang tua nungguin lebaran. Setahun sekali bawa yasin kagak, bawa air doang seteko. Kuburan emak disiramin ya dari pala sampai kaki. Mana anaknya 5, seorang seteko, 5 orang 5 teko, ledok kuburan. Emak nyampe ngomong, woi becek telur. Air lagi, kopi ngapa? Sampai di kuburan tahlilan kagak, yasinan kagak, ngaurin kembang doang seplastik. Mengusap-ngusap batu nisan, nanya lagi mau kuburan. Mak, emak sehat di sono. Loon. Ayo. Kalau bisa mah tiap Jumat jarahin makam orang tua. Ustaz Jumat masa nggak bisa jarah kerja, Minggu jarahnya. Emang Minggu boleh Ustaz jarah? Lu ke Banten Minggu. Betul nggak? Ustaz orang tua saya makamnya jauh, di mari saya ngontrak. Kalau jarah seminggu sekali berarti ongkos di rumah malam Jumat yasinan. Kirimin yasin orang tua, zikir, tahlil, tahmid, doakan orang tua tiap malam Jumat. Minimal setiap ba'da sholat kirimin orang tua kita Fatihah. Dengerin, anak ngirim Fatihah buat orang tua, nggak usah disebut nama orang tuanya itu pasti nyampe. Anak ya, sebab ada hubungan ruh, ada hubungan batin, ada hubungan darah antara anak sama orang tua. Nggak usah disebut nama orang tua kita pasti nyampe itu. Cukup summa ila ruhi ummi al-fatihah, nyampe ke emak kita. Summa ila ruhi abi al-fatihah, nyampe ke bapak kita. Udah begitu aja, yang penting yang baca anak. Gak usah disebut namanya pasti nyampe. Ustaz saya nggak bisa pakai bahasa Arab sebab nggak bisa ngaji, udah pakai bahasa kita. Beres sholatnya al-fatihah, buaba al-fatihah. Emang begitu boleh? Boleh. Jalu belokon sih. Emang nyampe kiai, saya tanggung jawab dunia akhirat. Yang penting yang bacaan udah begitu, al-fatihah. Enggak mungkin malaikat kadar nih anak maman aja, emaknya mana ini? Atau emak dia masa emak RT? Betul enggak? Udah begitu ya. Nih jarah ke makam orang tua. Daripada nggak bisa yasin, nggak bisa tahlil, daripada nyiramin air doang sama kembang, mendingan Fatihah. Duduk di samping kuburan. Al-Fatihah. 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 Tapi baca Fatihahnya, jangan ngikutin saya. Baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim waladdallin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Beres Fatihah 3 kali doain mak. Gimana doanya? Yang kita bisa aja, nggak ada yang susah di Islam. Ibu bisanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, nggak apa-apa segitu juga. Nggak bisa doa begitu, doa buat orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Masih kagak bisa juga jebloon. Udah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kita lagi. Beres Fatihah 3 kali nggak doa. Ya Allah, makam mas saya nih,
Maafin dosanya ya. Jangan sampai enggak nih. Terlupa lagi. Amin. Dah pulang dah. Allah yang punya bahasa. Mau pakai bahasa apa juga Allah ngerti. Mau ngedoa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, Allah ngerti. Ya Allah juga tahu lu belum. Daripada ngadoa di kuburan mah pakai bahasa Arab salah doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Padahal kata emaknya anak gua tolol nih anak. Jarah doa makan. Ya, tapi kalau orang tua masih ada, muliakan orang tua kita, rajakan orang tua kita. Kalau sudah tiada, doakan orang tua kita. Dua. Yang ketiga, berakhlak kepada sesama manusia. Sebab kita ini makhluk sosial. Kita ini nggak bisa hidup sendiri, Pak. Nggak bisa hidup jadi kita aja nggak mungkin sendiri. Betul nggak? Butuh bantuan orang. Loh iya. Nih ibu jadi nggak mungkin sendiri. Emak dibantu bapak. Betul nggak? Bapak dibantu jadi kita. Emak doang nggak mungkin, emang lu Maryam. Bapak doang nggak mungkin, emang Adam. Betul nggak? Tapi kita di emak dibantu jadi kita. Lahirnya aja nggak sendiri, dibantuin orang, dibantuin bidan. Bener kan? Dibantuin sama paraji dukun beranak. Nggak bisa sendiri kita mah. Orang makan nggak langsung sendiri, disuapin sama orang tua. Sampai udah tua kita hidup nggak bisa sendiri, harus butuh orang lain. Makanya akhlak sesama manusia itu dijaga, apalagi sama tetangga. Jangan bersifat sirik, iri, dengki, parku, sombong dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang sama tetangga sirik banget. Tetangga beli motor NMAX, dia beli Paramek. Koyo ayang ngejejer 3. Tetangga beli mobil, dia bengek. Orang sirik itu hidupnya nggak enak. Betul nggak? Udah sama-sama kita. Apalagi besok nih 2024, saya memesan dari sekarang. Besok pesta demokrasi. Beda pilihan silakan, beda partai silakan, beda calon presiden silakan, tapi tali persatuan dan tali persaudaraan jangan mau dipisahkan. Jangan cuman gara-gara beda partai lu tetangga sama tetangga nggak nanya. Yang ini hijau, yang ini kuning, yang hijau mati, yang kuning kamu tahlilan. Yang orang jadi yang ribut dulu kan tolol. Betul nggak? Dia jadi kita nggak untung, dia nggak jadi juga kita nggak rugi. Masa lu masuk ribut juga? Betul nggak, Bu? Makanya dalam dunia perpolitikan kalau ngikutin aturan enak. Dalam dunia periklanan silakan sampean beriklan setinggi langit, tapi jangan merusak iklan orang lain. Silakan bagusin caleg ente, silakan bagusin calon presiden ente, tapi jangan merusak calon orang lain. Betul nggak? Betul. Lah iya, aku kudu sama-sama kita. Sebab kita ini semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu bainahum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Kudu sili asah, sili asih, sili a. Jangan berpecah belah. Kun kal yadain wala takun kal uzunain. Hiduplah kalian seperti dua tangan dalam bertetangga dan bersaudara. Jangan seperti dua telinga. Kenapa harus kayak tangan? Kompak. Nggak pernah kita ngeliat tangan kiri sama tangan kanan ribut. Hidupnya akur. Kalau tangan kanan gatel, yang garuk kiri. Kalau tangan kiri gatel, yang garuk kanan. Dia mah saling menolong, nggak kayak kuping cuek. Ini kuping, kalau yang kiri congean, kanan cuek. Tahu conge nggak? Cule tahu cule? Cule tahu? Itu tahun 90-an penyakit legendaris itu. Yang keluar susu dari kuping, penyakit yang merusak suasana itu. Kalau kita lagi kumpul yang conge datang bubar sih, yakin gue mah. Maka jangan kayak kuping, itu mah kudu kayak tangan. Padahal tangan ini kerjanya beda-beda, Bu. Yang kanan bagian yang enak ya. Yang kanan tuh bagian yang enak, makan tangan, minum tangan, selaman tangan, megang duit tangan. Ini kiri seksi kebersihan nih. Tukang cebok, nyomote kotok,
bagian yang jorok-jorok dia nih. Tapi hidupnya nggak pernah sirik tangan kiri. Tangan kanan juga nggak pernah sombong walaupun tiap hari enak diadil. Ketika tangan kanan megang duit banyak, kaki berangkat ke pasar beli jam tangan, yang beli tangan kanan, yang pakai tangan apa, kata tangan kanan kiri itu gue beliin jam pakai upah cebok. Beli cincin yang beli tangan kanan, yang pakai tangan upah cebok. Pakai kudu kayak tangan, jangan kayak kuping. Ini kuping wataknya sirik dia. Sifat kuping itu dengki, nggak boleh yang lain kepunyaan, nggak boleh yang lain bagus sedikit. Coba lihat kuping ibu, kalau yang kanan punya anting 3 gram, yang kiri sirik pengen 3 gram. Bentuknya harus sama lagi, nggak boleh beda. Bener nggak? Ada ibu-ibu pakai anting sebelah-sebelah, kanan 10 kiri 5, dengdek lu jalannya. Betul nggak? Kayak kudu sama-sama kita, karena kita ini semuanya saudara. Ini satu, kalau memang kita cinta sama Nabi, perbaiki akhlak kita masing-masing. 2, kalau memang kita cinta sama Nabi, jaga warisan Nabi. Apa warisannya? Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, ajarkan anak-anak kita dengan ilmu Al-Quran, akhlak didik dengan akhlak Quran. Bu, ibu punya anak bisa baca Quran, anggap aja punya celengan akhirat. Kenapa saya bilang punya celengan akhirat? Ntar kalau kita mati ada anak yang bacain Quran, ngalir tuh pahalanya buat kita. Makanya anak suruh pada bisa ngaji, apalagi anaknya banyak, Pak. Oke, anak banyak tanggung-tanggung, yang banyak 20. Waduh, sobek kiai 20. Ada yang ngomong, saya emang mau banyak anak, kayaknya 2 aja, cewek 1 cowok 1. Mending kalau 2 bener semua, kalau edan semua. Coba punya anak 20, edan 5, tinggal 15. Celeng 10, tinggal 10. Mendingnya ya bu, anak 20, tetangga juga gak ada yang berani ribut sama kita. Kata tetangga jangan ribut sama dia. Emang apa mak, anaknya doang 20, belum mantunya udah 40. Jangankan tetangga, maling, gak berani masuk maling. Kalau tahu rumahnya banyak tuh anak, kecuali malingnya bego, dijongkel aja jendela, masuk ke dalam, dapat 5 menit keluar lagi. Temennya yang di luar nanya, weh mana hasilnya? Kulkas kayak TV kayak, kata yang maling. Apa yang diambil? Emang kenapa? Ini mah rumah isinya anak semua. Di pojok anak, di WC anak, di dapur anak. Untung gak kesempar sama buah anaknya. Dengan banyak anak, tapi bisa ngaji semuanya. Alhamdulillah. Makanya kalau anak nggak mau ngaji, omelin. Maghrib matiin TV, suruh berangkat ngaji. Kudunya kan emaknya yang ngajarin. Berhubung emaknya nggak becus, titipin ke ustaz. Kalau anak nggak mau sekolah mah diomelin. Sekolah. Kalau nggak sekolah mau jadi apa lu? Atau jadi orang? Emang ada anak ibu nggak sekolah jadi monyet? Saya bukan melarang sekolah. Man arada dunya fa'ari bil ilmi, cari ilmu dunia. Kalau perlu anak ibu jangan sampai SMA, terus sampai jadi mahasiswa. Ayo kuliah yang tinggi biar punya titel SPD, suka pulang duluan. Atau SPDI, suka pulang duluan tapi izin. SH, SE, MM, MSI, MCK, terserah. Weseh dah lu. Tapi Al-Quran jangan dilupakan, betul nggak? Ibu boleh bangga anak pintar komputer, pintar bahasa Inggris, pintar matematika. Tapi ibu harus nangis kalau anak gak bisa baca Quran. Kenapa saya bilang harus nangis? Ntar ibu lagi sekarat, anak gak mungkin ngaduin pakai bahasa Inggris. Malaikat ketelimbang. Emaknya lagi ngap-ngapan sekarat, anaknya datang, bahasa Inggrisnya jago, bukan baca Yasin malah ngejerit. Oh my God. My mother, my father, my Sarah, my Munah. Itu malaikat si tolol. Bukan baca Yasin, my God-an. Coba kalau bisa baca Yasin, anak yang bacain Yasin. Betul enggak? Makanya hayu, kudu galak urusan agama. Ini maaf, kalau dari kecil anak gak kita didik dengan Al-Quran, zaman sekarang repot. Kenapa saya bilang repot? Zamannya gak kayak zaman dulu. Kalau ibu gak percaya bandingin. Anak kecil zaman sekarang
sama anak kecil zaman dulu itu lebih sopan anak kecil zaman dulu. Betul nggak? Zaman kita kecil kalau lewat depan orang tua itu bongkok-bongkok. Misi mah numpang lewat. Betul Bu? Anak kecil zaman sekarang ada yang begitu. Sohor. Kadang-kadang babanya lagi ngopi, anaknya lari sampai ketendang gelas kopi bapaknya. Bapaknya sampai ngomel, anak setan. Anak yang ngomong, kalau setan bapak apa? Heh, zaman dulu anak kecil sopan-sopan sebab zaman dulu nggak banyak racun. Jadi kita ngajarinnya sama anak enak, nggak susah. Zaman sekarang kebanyakan racun, mana racunnya? Elektronik. Anak kita lebih nurut sama HP-nya ketimbang sama orang tuanya. Betul nggak? Makanya jangan kalah sama anak, kudu galak. Mumpung masih kecil, udah gede mah kalau galak dia malah ngelawan. Maka kecilnya didik dengan Al-Quran. Betul. Nih, kampung apa sih namanya ini? Di Kongsi Baru. Dulu manggil orang tua belum ada HP, paling emak, umi, ibu. Sekarang mah enggak, nyokap. Belagu, makanya merebon juga. Manggil bapaknya bokap. Bisa manggil tetenya tekap. Manggil kakaknya kakap. Datang uangnya wakaf. Lu lihat anak SMA sekarang, waduh nyokap bokap gue nggak ada di rumah, tai lah lu. Akan sama rebon juga. Betul nggak? Lah iya. Ini tugas kita lebih berat hidup sekarang ini. Ditambah lagi orang tuanya bego sama culesnya. Heh, emak-emak zaman dulu kalau anak nangis, ayo aja digendong-gendong sampai diem. Emak sekarang mau gak capek. Anak nangis biar diam dikasih HP, YouTube. Dari orang dijejelin HP, udah gede main HP, jangan salahin anak, kitanya orang tua yang salah. Betul nggak? Lah iya, hei anak itu gimana emaknya, gimana kecilnya, apapun yang diajarin emak ke anak sampai mati, anak gak bakal lupa. Contoh, ini saya lagi kecil diajarin mama saya, Fadil, iya mak, kalau pengen kencing, pengen berak, bilang ya. Diajarin gak mama begitu? Diajarin gak sama orang tua begitu? Kalau pengen kencing, pengen berak, suruh bebil. Itu ilmu emak tuh. Kalau pengen kencing, pengen berak, suruh bilang. Nih ibu udah gede, pengen kencing, masih bebilang sama orang. Nih ibu lagi kumpul, terus pengen kencing, ngomong ke temennya, gue pengen kencing. Hah, bener gak? Karena dari kecil diajarin sama emak. Kalau pengen kencing, pengen berak, suruh berbilang. Itu ilmu emak tuh. Jadi kalau kecil diajarin HP aja, dikasih HP aja, jangan salahin anak, gedenya main HP terus. Karena memang dari kecilnya dia kasihnya begitu. Betul. Nih makanya kudu ekstra kita ngedidik anak ini dengan Al-Quran, dengan ilmu agama. Harapannya biar anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal. Mudah-mudahan nih kita semua yang hadir dikasih hidayah sama Allah. Yang gak mau ibadah biar rajin ibadah, yang udah rajin ibadah biar istiqomah dalam ibadahnya. Anak-anak kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang banyak utang biar lunas semua utangnya. Yang belum ke Mekah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa berangkat ke Mekah, sejarah ke makam Rasulullah. Puncaknya ketika nanti Allah cabut ruh kita, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'il wa ma'mul wa ila hadratir rasul wa summa ila hadratin nabiyillah khidir alaihi salam balian bin malkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma yassir lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al auladana auladan salihah wa qalban taqiya wa ilman nafi'a wa umran tawilan fi ta'atillah wa ta'atan walidain wa ta'atan walidain wa ta'atan walidain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, ucapan yang kurang pantas, akhlak yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.